Pendengar sekilas damai yang berbahagia, melihat armada berpanji di segala sisi, pasukan, Mara beserta tunggangannya, aku pergi ke medan perang. Semoga mereka tidak menggoyahkanku dari tempatku. Laskarmu yang dunia ini dengan para dewanya tak sanggup atasi, akan kuhantam dengan kebijaksanaan bagai belangga mentah dengan batu. Demikian penggalan Sutta Nipata 3 ayat 2. Mengalahkan Mara. Setelah masuk ke hutan Gaya, petapa Gotama beristirahat di bawah pohon sala. Saat petang menjelang, ia bangkit dari istirahatnya dan berjalan menuju pohon Asata. Saat itu, dewa-dewa dan banyak makhluk datang dengan sukacita membawa wewangian, bunga, dan persembahan lainnya, sembari memainkan musik surgawi. Seorang tukang rumput bernama Sotia datang memberikan 8 genggam rumput untuk alas duduk petapa Gotama. Setelah menemukan tempat sesuai, ia duduk dan bertekad, biarlah kulit, otot, dan tulangku mengering. Biarlah daging dan darahku mengering. Aku tidak akan bangkit dari tempat duduk ini sebelum mencapai kecerahan penuh. Saat itu, di kediamannya, Mara berseru, tak akan kubiarkan Siddhartha menjadi Buddha. Dengan menunggang gajah Giri Mekala yang bengis, dewa jahat itu datang bersama 10 pasukannya yang menyeramkan. Seluruh dewa dan satwa yang ada di hutan kabur terbirit-birit saat Mara datang dengan penuh kebencian. Mara berkata kepada petapa Gotama, hiduplah, hidup itu lebih baik. Dengan hidup, engkau bisa melakukan perbuatan baik, dari menjalani kehidupan suci dan membuat pengorbanan kepada api suci. Banyak kebajikan akan engkau himpun. Buat apa engkau mengarahkan pemikiran seperti ini? Petapa Gotama sama sekali tak tergoyahkan. Ia memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang menjadi tameng dan pedangnya untuk menghadapi pasukan Mara. Dengan penuh kemarahan, Mara berusaha menyingkirkan petapa Gotama dengan angin topan. Namun, saat mendekati tubuhnya, topan itu kehilangan daya dan terpencar ke segenap penjuru, sedikit pun tidak menggerakkan jubah petapa Gotama. Gagal dengan topannya, Mara menyerang petapa Gotama dengan hujan badai. Akan kubuat dia tenggelam, seru Mara. Namun, air hujan itu sedikit pun tidak membasahi jubah petapa Gotama. Mara lalu menyerang petapa Gotama dengan hujan bebatuan yang menyala dan asap mengepul. Saat mendekati petapa Gotama, batu-batu itu berubah menjadi kuntum-kuntum bunga surgawi. Ia kemudian menyerang dengan hujan senjata yang menyala-nyala. Saat mendekati petapa Gotama, semua senjata itu berubah menjadi bunga surgawi. Setelah gagal, Mara kembali menyerang dengan hujan batu bara menyala. Namun, batu bara itu tercerai dan menjadi hujan bunga surgawi saat mendekati tubuh petapa Gotama. Mara lalu menyerang dengan abu panas yang menyala bagai api di angkasa. Namun, abu itu jatuh di kaki petapa Gotama bagai serbuk kayu cendana. Mara tetap menyerang. Ia menghujani petapa Gotama dengan pasir yang membara dan berasap. Namun, hujan pasir panas itu berubah menjadi hujan bunga surgawi yang berjatuhan di kakinya. Mara lalu menyerang petapa Gotama dengan hujan lumpur yang membara, menyala, dan berasap. Namun,
hujan lumpur itu lagi-lagi berubah menjadi minyak surgawi. Mara berpikir, aku akan membuat Siddhartha takut dan lari dari tempat duduknya. Lalu muncul kegelapan yang sangat pekat. Namun, saat mendekati tubuh petapa Gotama, kegelapan itu sirna, seperti gelap yang sirna oleh cahaya mentari. Mara tak mampu menyerang petapa Gotama dengan senjata mautnya. Bersama pasukannya, Mara mendekati petapa Gotama dengan cakram di tangan. Dengan menunggang gajah Giri Mekala, ia berseru, "Siddhartha, menyingkir dari tempat itu. Itu bukan tempatmu, itu tempat milikku." Dengan tenang petapa Gotama menjawab, "Mara, engkau belum memenuhi sifat-sifat kesempurnaan. Demi kebaikan banyak makhluk maupun demi kecerahan, ini bukan tempatmu, tapi tempatku." Dengan murka, Mara menyerang petapa Gotama dengan cakramnya yang dapat membelah pilar batu. Namun, cakram itu berubah menjadi bunga surgawi bagai payung di atas petapa Gotama. "Mara, siapa saksi dermamu?" tanya petapa Gotama kepadanya. Semua pasukan Mara berseru riuh menjawab, Aku saksinya." "Siddhartha, siapa saksimu?" tanya Mara. "Bumi adalah saksiku," jawab petapa Gotama mantap. Petapa Gotama lalu menyentuh bumi dan berkata, "Apakah engkau menyaksikan segala dermaku?" Bumi pun menggelegar bergemuruh seolah menjawab, "Aku bersaksi." Nantikan Sekilas Dhamma episode berikutnya yang berjudul Menjadi Sama Sambuddha. Sekilas Dhamma spesial kisah hidup Sang Tathagata akan hadir selama 100 hari menyambut Hari Waisak 2562 tahun 2021. Sekilas Dhamma dapat didengarkan melalui Spotify dan channel YouTube Cetya Dhamma Dayada dengan kata kunci Sekilas Dhamma.